Halo Sobat Bonsai, wah jumpa lagi sahabat Bonsai dengan Madi Suka ya di channel YouTube Suka-Suka Bonsai sahabat. Nah hari ini kita akan kunjungan lagi sahabat, yang mana ini khusus pohon sandigi. Nah ini salah satu kolektor sahabat, yang mana khususnya ini lagi beberapa tahun, bukan berapa lagi, pohonnya pada juara semua sahabat. Kita cek keberadaannya seperti apa dan bagaimana ekspresi di sana. Kita cek langsung ya, penasaran semua mengikuti channel YouTube Suka-Suka Bonsai. Oke, let's go sahabat. Ya sahabat, udah nyampe kita nih di gerbangnya Pak Haji ya, Pak Haji Pipin sahabat. Ini jalan nomor 10, apa saya ini namanya, rumahnya nomor 10 sahabat. Nanti kita bahas alamatnya ya. Oke, let's go, kita masuk dulu nih. Assalamualaikum. Woi, itu sahabat Pak Haji nih. Assalamualaikum Pak Haji. Sahabat Bonsai, nah ini kolektor teman-teman yang ditunggu ya. Biar nggak banyak jawaban ini, bisa nanti kita bincang-bincang beliau. Oke, nah ini spesial buat Pak Haji nih ya. Baju suka-suka saya kasih beliau langsung ya. Pak Haji, ini kenang-kenangan kita. Salam. Woi, semangat selalu nih. Terima kasih. Nih maskernya. Ya, silakan pakai aja Pak Haji, enggak apa? Oh, dibuka kenanya sahabat. Enggak mau buka di sini, sembunyi. Tuh lihat. Enak kenanya sahabat. Nanti kita bincang-bincang sahabat lebih jauh dengan beliau. Terutama kita tanya ya, gimana sih awal ceritanya seperti awal nih? Beliau bisa senang dengan bonsai. Setahu saya dulu nggak senang bonsai sahabat. Tapi tiba-tiba kok sampai beli banyak bonsai begini. Tanya historinya. Penasaran, ikut terus ya. Masih banyak kita bahas nanti sahabat. Let's go. Halo sahabat bonsai. Wah, akhirnya kita tiba juga sahabat. Akhirnya nyampe juga di kediamannya Pak Haji Pipin. Nah, di sini teman mungkin penasaran sekali nih. Apa yang kita akan bahas, apa bincang-bincangi sahabat. Karena di sini banyak rahasia sahabat, terutama pohonnya loh. Nggak tahu nih, nanti kita bincang-bincang sama beliau. Kebetulan ada di sebelah saya nih, Pak Haji Pipin. Nanti lebih terperinci, lebih detail kita tanya. Jadi ikuti terus ya channel YouTube Suka-Suka Bonsai. Seperti apa dan apa yang kita akan bahas. Nah ini kebetulan beliau ada di sampingnya. Kita langsung aja ya, tanyalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Nah Pak Haji, ini saya datang. Terima kasih nih atas sambutannya semua nih. Sama-sama Pak. Luar biasa sahabat. Saya baru nyampe aja udah disuguhi minuman. Luar biasa sekali nih. Salam Pak Haji. Halo sahabat bonsai. Ya semua ya seluruh Indonesia ya. Nah, saya kebetulan udah ketemu nih salah satu kolektor kita. Yaitu kolektor handalan kita di Bali khususnya sahabat. Karena di sini beliau spesial menanganin pohon sandigi. Nah, dalam penanganan ini kita akan bahas lebih detail. Seperti apa dan bagaimana dan dari mana sih awal ceritanya Pak Haji main bonsai sampai mengoleksi sekian puluh bonsai sahabat yang berkelas. Nah, kebetulan di sini ada sahabat bisa perhatikan nih. Banyak sekali. Ya biar nggak bertanya-tanya, saya langsung aja bahas sama beliau. Oke? Pak Haji, kalau boleh tahu nih, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya nih. Yang kita udah diterima dengan baik hati. Ini teman-teman kebetulan nanya nih. Nah, di sini kita punya tema Pak Haji. Kebetulan kita roadshow keliling melihat teman-teman kolektor kita. Dan di samping itu kita punya program ke depannya untuk kegiatan bonsai khususnya. Dan aja juga nanti kita bahas lebih detail lah. Saya sampaikan dengan Pak Haji. Dan untuk kita mau tanya nih Pak Haji, bagaimana sih ceritanya kok Pak Haji itu bisa main bonsai itu, di mana ceritanya Pak Haji? Kebetulan pekerjaan saya di bidang seni juga. Oh seni ya. Pada waktu itu tahun 2015 anak saya mau married. Dan saya juga suka bonsai, tapi awalnya bonsai taman. Oh bonsai taman. Tapi pas waktu anak saya mau married, ruangan ini yang dulunya rumput, saya ganti dengan batu sikat. Saya ganti batu sikat karena anak saya mau married. Terus akhirnya saya hiasi nah kebetulan ada kontes di Badung. Disitulah saya ketemu dengan bonsai-bonsai bagus. Di situ awal saya ya memang
tertarik dengan bonsai. Di sana awal saya beli bonsai pada waktu itu. Kebetulan yang saya beli awalnya itu Santiki. Santiki. Tapi lebih awal memang tertarik dengan Santiki. Dari awal memang saya udah tertarik dengan Santiki. Kenapa tertarik dengan Santiki, Pak Haji? Menurut saya pribadi, pohon Santiki itu suatu pohon yang susah untuk dibudidaya. Maksudnya budidaya di bibit awal ya. Besar, ya? Itu memang hasil alam yang membentuk karakter ketuaan pohon. Sebelum jadi pun udah pohon itu punya karakter, punya khas sendiri kalau Santiki itu begitu. Berarti Pak Haji itu memang tertarik dengan karakter tuanya ini dong. Jadi pohon kecil, biarpun kecil tapi tetap tua ya. Tetap tua, itulah. Halo sahabat bonsai, ternyata memang ini perjalanan Pak Haji ya. Jadi sahabat pemirsa, kita berbagi pengalaman. Nah disinilah saya tanya dengan Pak Haji langsung, karena teman-teman penasaran semua ini. Nah beliau bercerita sahabat tentang awal senangnya bonsai. Awal cerita beliau memang hobinya memang seni di samping bisnisnya juga seni sahabat. Nah jadi tidak jauh menyimpang gitu loh. Akhirnya beliau mengaplikasikan ke bonsai ya Pak Haji ya, khususnya jalan-jalan ke pameran karena mungkin ini lahannya kosong ya. Makanya mau diisi tanaman kayaknya. Ya Pak Haji ya? Iya, Karena ya, jadi idenya keluar sahabat. Karena ini di Batu Sikat, jadi terkesan kok kosong halaman saya gitu loh. Apa di sini? Bingung beliau. Akhirnya kebetulan waktu itu ada pameran di Badung ya? Di Badung. Lirik ternyata yang disenangin bukan pohon main-main sahabat. Ini sendigi semua ini. Nah kita cerita dulu Pak Haji. Awal ceritanya beli sendigi itu di mana dan mana pohonnya, ada nggak kira-kira? Oke Pak Haji, kira-kira ada nggak pohon yang pertama beli itu pohon apa? Sendigi ya? Pohon Santiki. Ya. Yang saya beli awal pohon Santiki itu dari Haji Pandi. Haji Pandi? Haji Pandi yang dari Situbondo? Dari Situbondo. Situbondo, ya benar. Kebetulan saya beli pagi sebelum saya berangkat ke toko, ke Ubud. Pulang dari toko saya ngajak istri. Nah istri saya belum mengerti masalah bonsai, cuman dia senang indahnya dia. Nah pada waktu itu Haji Pandi itu ngomong ke istri, Bu, pohon ini bisa dipilih pohon yang mana aja, 2 dengan pohon jenis ficus. Akhirnya pohon itu udah ditukar dengan ficus gede-gede 2 gitu. Jadi nggak sampai pulang karena ya dilihat untuk taman itu bagus yang ficus-ficus itu. Jadi intinya ke taman sebenarnya. Ya. Tapi larinya bonsai. Ya, bonsai. Terus pertama pohon sendigi yang Pak Haji beli itu yang mana? Ada nggak di sini? Di sini nggak ada. Itu kan ditukar ficus. Tukar ficus langsung. Karena istri saya ditukar 2 pohon ficus gede-gede, jadi milih itu gitu loh. Berarti bahasanya masih manut dulu ini. Bahkan di belakang layar mau beli yang banyak sahabat. Nah jadi gitu. Terus setelah itu Pak Haji, setelah main itu, kapan awalnya membina sebuah sendigi yang Pak Haji senangin langsung dibawa ke rumah? Kapan itu? Kira-kira pohon yang mana itu? Pohon sebetulnya yang awal Santiki, kebetulan dulu saya pemula, jadi pohon yang saya suka itu dulu, ada sih yang satu yang bagus, tapi sekarang kebetulan udah laku juga. Udah laku? Sahabat bonsai, ada pohonnya yang lama dulu satu, saya kira masih ada. Udah laku sahabat. Kita bongkar nih rahasianya. Ini dijualnya karena bosan apa karena untung banyak nih? Kita tanya lebih lanjut ya. Ini kebetulan ada beliaunya juga nih. Berarti pohon itu udah laku Pak Haji ya? Udah laku benar. Wih luar biasa nih. Tingginya berapa pohon itu? Sekitar 70-80 lah. 70-80. Untuk diameter lingkarannya? Diameter sekitar 60? 70? Segini 60 lah. 80. Besar. Bongkok itu kan? 80? Ya itu sekitar itulah. Ya, putaran dia 80. Lumayan gede bahasa. Berarti uangnya gede nih. Saya tanya dulu. Oleh bongkar rasanya Pak Haji, berapa dulu Pak Haji? Dulu saya beli bongkok itu 30 juta. 30 juta beli sahabat. Jualnya? Jualnya 110. 110 sahabat. Wih, gede, untung gede nih, untung gede luar biasa. Belinya 30 juta. Jualnya 100. Tapi itu awal saya beli pohon mahal. Memang mahal dia? Ya. Saking, kenapa ceritanya kok berani beli pohon itu mahal Pak Haji? Saya terus terang masalah pohon ini, walaupun saya dari awal, ya, itu cuma insting saya yang berbicara bahwa pohon ini bagus. Sedangkan saya sendiri secara pribadi untuk pohon ini gimana, nah, cuman saya ada daya tarik tersendiri, saya ada setrum tersendiri.
untuk bawah pohon ini bagus begitu. Artinya Insting saya. naluri ya? Naluri. Insting. Insting saya yang beli. Kembali sahabat, terutama bagi pemula dan teman-teman yang lain ya, tetap saya bicarakan kemarin, insting naluri memilih sebuah pohon. Kembali ke konsep. Karena Pak Haji ini orang seni, jadi beliau secara langsung udah punya konsep. Konsep seninya udah jalan, nalar seninya udah jalan. Jadi beliau beranilah meminang pohon tuh seharga 30 juta. Luar biasa. Teman-teman belum tentu loh berani minang segitu, tapi beliau berani. Dengan gagah beraninya, dengan konsistensinya, ternyata dijual laku 110, nggak rugi sahabat. Nah di sini ada butuhkan keberanian. Nah di bonsai itu butuh keberanian juga dan kesabaran. Eko ditanya lagi nih lebih detail. Dan pada waktu itu memang karena saya pemula, Nah, teman-teman ya terutama senior-senior saya di bonsai itu banyak yang nyibir. yang gini apa namanya? Takut. Istilahnya kenapa seorang pemula beli bonsai tidak ngajak-ngajak teman yang sudah senior atau yang sudah ini mahir. kapasitas beda nih, sahabat. Saya tanya lagi nih, ini udah lewat ya. Ini suka duka maksudnya. Suka dukanya bonsai ini sadanya. Berarti Pak Haji ini udah ranah suka duka. Nah, saya tanya nih Pak Haji khusus tadi perjalanan itu kan masuk ke ranah suka dan duka itu. Saya tanya dukanya dulu, kok senang udah pasti nih. Dukanya apa Pak Haji main bonsai ini? Selama main bonsai ini? Dukanya terus terang ada satu pohon yang saya inginkan, yang memang betul-betul saya ingin, itu tidak dapat saya beli. Tidak bisa dapat. Keinginan tak tercapai. Keinginan tercapai. Tak bisa digapai ya. Di mana itu pohon dulu Pak Haji kalau boleh tahu? Ya kebetulan selama ini ya saya terus terang saya kalau suka, kalau saya senang sudah ada setrum istilahnya ke saya berani beli. Jadi masalah harga mungkin nomor 2 lah. Nomor 2 lah ya. Nah, yang penting menurut saya pohon itu ada setrum ke saya berani beli. Berani. Tapi ada di Bali nggak? Kebanyakan pohon yang begitu bisa saya beli lah. Alhamdulillah bisa saya beli. Di Bali. Gitu. Sekarang Yang sekarang pohon ada yang suka belum saya nggak dapat saya capai itu ada di Jawa. Oh, ada di Jawa sahabat. Nggak tahu nih siapa pohon siapa ini, harganya kira pasti maut harganya nih. Biasanya pohon-pohon yang dipinang sama Pak Haji itu harganya beda sahabat. Karena ini spesial ya. Nah, tapi saya bilang sama teman-teman tetap semangat. Kalau ada yang punya pohon bagus silahkan tawarkan Pak Haji. Tetap beli Pak Haji ya. Pasti beli ya. Kalau pohon bagus ya. Tapi hati nurani lagi bergerak. Feeling ya. Feeling ya. Oh, pasti itu dukanya pasti, ya? ya. Dukanya itu Pak Haji. Kalau sukanya nih saya tanya nih. Apakah sama nggak sama sesepuh kita yang lain? Sukanya dengan saya pelihara bonsai, dengan hobi bonsai itu saya lebih banyak betah di rumah. Ya istilahnya tidak banyak keluyuran daripada sebelumnya. Oh gitu. Ya. Berarti ceritanya dulu keluyuran terus kan? Tidak keluyuran terus, tapi lebih banyak di luar lah. Oh, banyak di luar masa. Jadi beliau biasa di luar gitu. Bukan luar biasa, biasa di luar. Jadi gini sahabat, beliau berbagi tip juga ini sebenarnya. Penyampaian beliau dengan bermain bonsai, jadi serada langsung betah di rumah, gitu Pak Haji? Betul. Betah di rumah sahabat. Jadi kalau betah di rumah, sering ketemu keluarga, sering duduk bersama gembira sama keluarga di rumah itu sahabat. Ini pengalaman pribadinya beliau secara langsung sahabat. Nah, mungkin yang lain Pak Haji sukanya apa lagi? Seperti tadi mungkin karena jual atau apa? Gimana kalau pohon kita laku rasanya happy apa gimana Pak Haji? Kalau itu sih tidak membuat terlalu bahagia. Kadang-kadang kalau walaupun dengan harganya kita dapat untung, ya kita tahulah itu. Tapi kadang-kadang ada rasa nyesal juga kalau dijual. Walaupun aku mahal. Nyesalnya kenapa? Ya kenapa pohon ini saya jual? Oh gitu. Kadang-kadang dijual pun karena ya terang tertarik dengan penawaran. Tapi setelah itu juga nyesel. Kadang-kadang kan kita punya berpikiran gini. Wah, kalau duitnya dipegang bisa beli pohon kan ya gitu. Ya istilahnya gitu. Jadi gini sahabat, beliau tuh kadang menjual pohon tidak selalu harus senang. Kadang ada juga dukanya. Karena di balik duka itu, di balik senang itu menerima uang senang, dukanya kenapa saya jual pohon itu gitu sahabat. Mungkin ini pengalaman juga miliki oleh teman-teman juga ya, siapa tahu ya. Nah di sini seringnya beliau Pak Haji seperti itu. Nah itu. Mau tanya lagi Pak Haji, selama main bonsai ini, jadi udah berapa tahun main bonsai ini sebenarnya? Ya kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun ya? Ya. Awal mulainya tahun berapa? 2015, kontes di Badung itu awal saya beli pohon. 2015 sahabat, beliau mengawali beli bonsai di kontes Badung. Ya, selanjutnya ini borong-borong Pak Haji ya? Ya. Ini belinya
bonsainya dari mana aja nih Pak Haji? Eh, Dari Bali aja apa sampai dari Jawa? Bali, Lombok, Lombok ya? ya Jawa juga banyak, sampai ke Madura juga. Saya tanya lagi nih. Sulawesi juga ada. Ya, Sulawesi ada sahabat. Harga bonsai yang Pak Haji beli yang termurah, harga berapa? Yang termurah ada harga 500.000. 500.000? Ah. 500.000 sahabat. Saya tanya yang mahal nih. Termahal dibeli berapa Pak Haji? Termahal ada 100 juta. 100 juta berapa nih peraknya? Bahan masih itu 100 100 juta. berapa? 100 pas ini saya beli. Bahan sahabat 100. Kalau jadinya berapa ini? Tambah penasaran teman-teman. Bahan belinya 100 juta. Beliau langsung berbicara langsung. Harapan yang jelas 100 juta bahan loh. Jadinya ngeri ini sahabat, saya ngomong ini. Ngeri ini. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Yang penasaran ikut itu saja. Nah terus Pak Haji, ini kan sudah 5 tahun bermain. Berapa koleksinya semua Pak Haji yang ada? Ya kurang lebih 60 lah. 60 bonsai? 60 bonsai. Buset. Bukan kurang lebih lagi. 60 bonsai sahabat, tapi super semua ini. Nah, di antara bonsai Pak Haji yang 60 ini, yang mana Pak Haji paling cintai? Yang paling disukai? Nah, Kalau yang sekian yang pohon kan ah, masih ada yang disenangi kan? yang sekian pohon ini kalau sekarang itu Arjuna. Arjuna? Arjuna sama Ini, maaf Pak Haji, ini pohon namanya Arjuna ya? ya betul. Kenapa bisa punya nama Arjuna? Gimana ceritanya nih? Ya Kok bisa saya pohon ini dipanggil Arjuna? kadang-kadang ada saya pohon yang saya beli memang orangnya ngasih nama. Oh, Tapi gitu. saya saya ganti. Saya ngasih nama pohon itu sesuai dengan Karakteristik. karakter pohon dan kualitas pohon lah gitu. Luar biasa sahabat. Jadi Pak Haji ini khusus Pak Haji Pipin ya. Beliau itu mengapresiasikan ke pohon itu membuat sebuah dan diberikan sebuah nama. Tergantung sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kualitas Salah pohonnya. satunya pohon Arjuna. Sandigi Arjuna. Arjuna. Biar nggak lewat nih Pak Haji. Alamat Pak Haji di mana ini sebenarnya Pak Haji? Teman-teman mau nanya banyak nih, siapa tahu nanti bingung ya, soalnya nanti kita YouTuber suka-suka kita bikin kita buat wisata bonsai. Nah di wisata bonsai ini Pak Haji, yang mana teman-teman berkunjung ke Bali, kita ada paket wisata murah. Jadi seluruh Indonesia, seluruh dunia yang datang ke Bali, yang mau pakai paket wisata berkunjung ke teman-teman bonsai khususnya, bisa diklik link YouTube Suka-Suka Beli Bonsai. Nanti yang ditunjuk di mana akan diarahkan, karena kita udah siapkan mobil transport dekat bandara dan plus supir. Nah, tinggal tunjuk aja, sahabatku, klik YouTube-nya yang mana kolektor yang mau dikunjungi. Kita udah siap mengantar. Pak Haji siap menerima teman-teman kalau berkunjung seluruh Siap. Indonesia? Siap. Luar biasa sahabat sambutnya. Sudah seizin beliau. Jadi teman-teman yang mau datang ke Bali silahkan datang dengan terbuka, lapang dada. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya Pak Haji ya. Amin. Tapi Amin. jangan lupa tetap Sungkara. protokol kesehatan ya. Cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Itu yang paling utama. Ya. Nah harapan kita cepat berlalu, teman-teman bisa juga berkunjung ke Bali. Apalagi ke depan kita punya program kontes The Mix. Nah kebetulan sahabat beliau ini pengurus saya juga nih. Jadi wakil ketua saya gitu loh. Nah untuk memeriahkan nanti yuk kita ramaikan. Nah itu Pak Haji ya. Betul. Oke sahabat, lebih lanjut saya tanya alamat beliau nih biar nggak lupa. Ini alamatnya di mana Pak Haji? Alamatnya Jalan Karangsari, nomor 10, Padang Sambian Kaja dan Pasar Barat. Dari Pasar Barat. Ya. Jalan Karangsari, nomor 10, Padang Sambian Kaja dan Pasar Barat. Dan Pasar Barat. Itu alamatnya sahabat. Kalau teman-teman mau main ke sini, silakan, karena di kolom deskripsi kita udah ada nomor WA. Chat dan komentari boleh. Oke sahabatku. Nah itu yang kita tanya. Lebih detail lagi kita tanya nih. Tadi pohon yang paling mahal itu di mana sekarang taruh? Pohon yang paling mahal tadi Pak Haji beli taruh di mana? Di kebun ini. Di kebun Kalau mana? masih bahan ya, masih Di kebun bahan. mana Pak Haji? Di Renon, BI namanya. Woi sahabat, ternyata Pak Haji bukan di rumah aja pohonnya nih. Ada di kebunnya. Sahabat yang penasaran ikuti pohonnya Pak Haji, bahannya yang dibeli 100 juta itu. Seperti apa, bagaimana karakternya, sebesar apa. Kita cek Arjunanya seperti apa, dan bagaimana temanku penasaran. Kita bahas ya, secara perizi dan detail ya. Nah sekarang di rumah ini berapa pohon Pak Haji? Kurang lebih 40 lah. 40? Ya. Pasnya itu 38 kalau nggak salah. Kok saya lihat sedikit di sini Pak Haji? Oh, ada di atas Oh, juga. wih, di atas sahabat. Di atas pohonnya ada tuh, banyak tuh di atas.
Nanti kita cek ya. Duduk dulu Pak Haji, taruh. Nanti kita bahas yang lain Pak Haji. Nah, jadi, oke sahabat, itu saya mau tanya lagi terakhir nih Pak Haji nih. Apa pesan-pesannya buat penggemar kita Pak Haji? Karena gini Pak Haji, kita bikin konten YouTube nih, semoga teman-teman di luar merasa terhibur ya. Dan merasa terhibur dan ke Bali biar nggak bingung juga. Kemana sih harus berkunjung? Siapa saya hubungin biar nggak begitu Pak sahabat? Kebetulan saya kan sering keluar juga, selalu saya pertanyaan itu saya dapat. Dan inilah manfaatnya kita buat, semoga teman-teman terhibur. Mohon support dan dukungannya ya. Terakhir kita tanya pesan kesannya Pak Haji buat teman-teman pemula, terutama ya, buat adik-adik, kakak-kakak dan bapak-bapak. Manfaat bonsai ini Pak Haji, apa pesan kesannya buat teman-teman? Untuk teman-teman semua, menurut pribadi saya kalau masalah bonsai itu satu penenang jiwa. Penenang jiwa ya? Itu yang terutama saya rasa kalau memang betul-betul suka dengan bonsai. Dan buat pemula nih, buat pemula. Buat pemula ya jagalah alam kita. Jadi jangan asal dongkel atau asal beli barang. Pilihlah bahan yang memang agak berkualitas, apalagi yang berkualitas banget. Nah, itu akan lebih bagus untuk menjaga kelestarian alam kita. Nah, saya kira itu kalau untuk masalah untuk pemula. Oh gitu ya? Oke Pak Abad, pesannya beliau Pak Haji saya simpulkan. Beliau berpesan, boleh main bonsai sahabat. Main bonsai apapun boleh, tapi asal ingat ada batasnya. Kalaupun mengambil bahan dari alam, jangan asal ambil. Nah disinilah pentingnya konsep, ya Pak Haji ya? Betul. Daya konsep itu pengetahuan harus ada. Jangan asal ambil, ujung-ujungnya merusak alam. Itu yang beliau tidak sukanya. Tetapi makna intisari terakhirnya lagi sangat bermakna sahabat. Beliau bilang, pilih-pilihlah bahan yang super, pilih-pilih bahan yang bagus. Kalau bisa tawarin Pak Haji langsung sahabatku. Itu sahabatku. Nah oke, sampai dulu itu bincang-bincang kita beliau dengan pengalaman konteks beliau. Yang penasaran nanti ikuti terus videonya di channel Suka-Suka, karena kita akan membahas pohon Arjuna sahabat. Sedahsyat apa, sebagus apa aja prestasinya. Sahabat ikuti, kita langsung bincang-bincang sama beliau. Oke sahabat, sampai jumpa lain kesempatan. Salam bonsai dengan Pak Haji Pipin. Semangat selalu.